Dan nanti jemaah sekalian pada akhir acara seperti permintaan Ibu Mita tadi, jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita ucapkan Alhamdulillah. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim setelah dikaruniai 2 orang anak, Ismail dan Ishak, di usianya yang sudah sangat sepuh, dan anak ini adalah didoakan terus-menerus. Hasil doanya terus-menerus. Sehingga ditutup dengan Inna Rabbi lasami'ud du'a. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat ini dan cerita Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, kalau kita punya hajat dengan Allah SWT, jangan pernah berputus asa berdoa. Nabi Ibrahim contohkan, diperkirakan anaknya Ismail lahir pada umurnya sekitar 90-an tahun. Bahkan ada yang mengatakan 100 tahun. Jadi kalau di riwayat-riwayat, terutama di saudara-saudara kita yang Nasrani juga, pakai perjanjian lama mereka, umurnya sekitar 90-an tahun. Baru kemudian terijabah doanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Setelah itu kemudian doanya diteruskan, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku manusia yang senantiasa menegakkan salat. Jadi perhatikan jemaah sekalian, salat ini adalah hal yang sangat penting. Sampai seorang Nabi Ibrahim meminta supaya menjadi orang yang senantiasa menegakkan salat, muqimas shalah. Siapa lagi? Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Jadi keturunanku, kata Nabi Ibrahim. Jadi kita mengusahakan agar kita dan anak-anak kita senantiasa melakukan salat, atau kita meregenerasikan, mengajarkan juga kepada anak keturunan kita. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa. Apa yang didoakan di sini yaitu supaya tetap menjadi pelaksana salat, pendiri nilai-nilai salat. Begitu juga zuriati, keturunannya, keturunanku, kata Nabi Ibrahim. Semoga itu bisa kita juga amalkan Bapak Ibu jemaah sekalian kepada anak keturunan kita. Ini kita masuk pada surat ayat baru, ayat 41. Ya. Ayat 41 kita bayangkan ini adalah bangunan tua ketika masjid yang ada sekarang belum selesai. Ya. Nah, kemudian ini masih tambahan doanya tadi. Jadi doanya tadi, Rabbana ij'al muqimas shalah. Jadi kala kami sebagai penegak salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Seterusnya, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi tadi kita lihat mendoakan berterima kasih kepada Allah telah mengurniakan kepadanya 2 orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Setelah itu minta kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk selalu menjadi penegak salat dan nilai-nilai salat, dan juga keturunannya. Lalu kemudian itu dirinya dan keturunannya sekarang dia minta juga untuk kedua orang tuanya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku. Jadi ampunilah dosaku, wali walidayya, dan juga kedua orang tua saya. Jadi kita lihat di sini ada kata li, ya di sini ada kata li, saya, baru wali walidayya, baru walil mu'minina. Jadi lengkap. Nah, jadi mas sekalian, kalau kita berdoa, baiknya kita doakan diri kita, orang tua kita, dan juga seluruh orang mukmin. Doanya Rabbana ghfirli, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, ya, saya dulu aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan juga seluruh orang mukmin. Jadi kita doakan walil mu'minina. Kalau di doa kita biasa bahkan ditambah walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Biasanya muslim dulu, muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat, begitu. Tapi ini doa Ibrahim simple, yaitu Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina, terutama kapan? Yauma yaqumul hisab. Terutama pada saat kita nanti berdiri di hari akhir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena problem yang paling berat bagi manusia bukan di dunia, tetapi di akhirat.
Di dunia ini seberat-beratnya masalah kita ada dunia yang selalu melayani kebutuhan kita. Setiap pagi matahari terbit menyinari kita. Jadi dunia ini benar-benar melayani kita. Matahari terbit melayani kita. Udara senantiasa siap untuk kita hirup. Langit senantiasa menaungi kita. Apa saja selalu ada bersama dengan kita di dunia ini. Kalau kita misalnya sakit di dunia ini, ada teman-teman kita yang mengunjungi dan mendoakan kita. Apapun di dunia ini, kalau toh kita menderita tidak seberapa dibanding dengan nanti di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi yang melayani kita. Di akhirat yang ada adalah derita. Karena neraka bukan melayani kita, tapi menghukum kita. Kalau di dunia, seburuk-buruknya nasib kita itu tadi, matahari tidak kita beli, udara tidak kita beli, air hujan setiap saat tercurah dari langit tidak kita beli. Perubahan temperatur dingin dan panas yang menjadi sesuatu hal penting dalam kehidupan kita juga tidak kita beli. Oleh sebab itulah dalam kehidupan kita ini kita sebut dunia melayani kita. Karena dunia telah melayani kita, maka marilah kita menggunakan pelayanan dunia itu untuk melayani kepentingan Allah terhadap diri kita, terhadap kehidupan ini. Jadi makanya yang dimintakan terutama yauma yaqumul hisab, pada hari ketika orang berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Yaqum itu berdiri. Ya, pada saat itu orang berdiri. Pada saat itu semua orang berdiri untuk apa? Al-hisab, dihisab. Hisab ini perhitungan. Jadi dalam bahasa Arab kalau matematika disebut al-hisab. Kenapa? Karena matematika adalah ilmu hitung. Nah, maka yauma yaqumul hisab, pada hari ketika orang berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Dihitung apanya? Amal baik dan amal buruknya. Dihitung apanya? Dihitung hubungannya dengan orang lain. Kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Itu telah bersaing, maka kita harus memberikan kebaikan kita kepadanya. Kalau kebaikan kita habis, dosanya yang kita ambil menambah ke dalam dosa kita juga. Jadi itu yang disebut dengan perhitungan. Jadi perhitungan ini bukan hanya sekedar seperti apa kolom cuma dua saja, dosa dan pahala saja, tidak. Tetapi terkait juga dengan orang-orang lain. Semua orang lain ada terkait dengan kita, bukan hanya orang lain, tapi bahkan juga makhluk-makhluk lain. Betapa sering kita menghukumi makhluk lain yang tidak bersalah. Contohnya misalnya, ya, nyamuk yang menggigit kita satu, tapi nyamuk-nyamuk yang lain kita bunuh. Semut yang menggigit kita satu, tapi semut-semut yang lain yang tidak menggigit kita, kita bakar. Sering sekali kita melakukan seperti itu. Nyamuk dan semut menggigit kita pun tidak bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal. Mereka tidak punya pertanggungjawaban atas perbuatannya seperti kita manusia. Apalagi yang menggigit kita satu, tapi seluruh semut-semut kita bakar sampai ke dalam sarang-sarangnya. Padahal mereka juga pengen hidup, mereka juga ciptaan Tuhan, mereka juga punya keluarga, ada anaknya, ada keturunannya, ada telur-telurnya yang lagi ditetaskan, dan seterusnya. Kemudian kita hancurkan semuanya. Itu semuanya jangan kita pikir berlalu begitu saja. Kita pasti akan bertanggungjawabkan di depan Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya hak membunuhnya, karena bukan kita yang menghidupkannya. Yang menghidupkan adalah Allah, maka yang berhak membunuhnya hanya Allah juga. Apalagi kalau perbuatan kita menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Jadi yauma yaqumul hisab, pada saat manusia diperhitungkan hisabnya. Inilah yang diminta Nabi Ibrahim. Dan sebaiknya Bapak Ibu sekalian, doa itu juga tadi kita hafal ya, surat Ibrahim ayat 41 tadi, yaitu Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wala tahsabannallaha ghafilan. Tadi sebelum gambar ini ada gambar satelit kelihatan. Satelit itu jauh di atas sana tetapi bisa mengetahui kejadian-kejadian di muka bumi. Itu satelit. Bagaimana dengan Allah? Maka dikatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan pikir
bahwa orang-orang yang zalim itu tidak diperhatikan oleh Allah SWT. Tidak diperhatikan artinya lalai. Jadi jangan orang-orang yang zalim itu berpikir, menduga, mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu lalai. Allah tidak terkena kata lalai. Beda dengan kita manusia. Jadi Allah tidak pernah lalai terhadap semua orang melakukan kezaliman. Siapa melakukan kezaliman? Ya bukan hanya orang yang membunuh orang saja, semut-semut itu juga zalim namanya. Kenapa? Karena membuat kerusakan di muka bumi. Jadi itu termasuk zalim. Jangan pikir kita lolos dari itu semuanya. Jadi semua diperhitungkan nanti di akhirat, sampai setiap sekecil apapun kezaliman kita pasti akan diperhitungkan oleh Allah SWT, dan nanti kita akan selesaikan semuanya di akhirat sebelum kita final apakah amal yang tersisa memungkinkan kita masuk surga atau justru karena kita minus harus kita masuk ke dalam neraka. Jadi wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya saja, ini saya artikan hanya saja, Allah Subhanahu wa taala menunda, yu'akhiruhum itu menunda. Jadi hanya saja Allah menunda, artinya apa? Tidak langsung memberikan sekarang di dunia. Ya, jadi semua kezaliman-kezaliman kita di dunia, termasuk tadi kepada makhluk-makhluk Allah itu, tidak langsung dibalas oleh Allah, karena sengaja Allah mengakhirkan, menunda. Supaya apa? Satu, supaya kita diberi kesempatan Allah untuk memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Yang kedua, Allah itu selain pengasih dan penyayang juga adalah pemaaf, pengampun, dan penerima taubat. Jadi Allah menunda itu supaya suatu saat kita merenungkan bahwa ternyata kita sangat banyak melakukan kezaliman. Bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain, bahkan yang kecil seperti nyamuk dan semut itu. Bahkan sekarang ini ada gerakan untuk membunuh cecak-cecak. Cecak-cecak yang tidak bersalah harus dibunuh. Padahal cecak-cecak itu punya anak juga, punya keluarganya juga. Bahkan mereka juga punya fungsi dalam mata rantai kehidupan kita. Jadi innama yu'akhiruhum, hanya saja Allah mengakhirkan, menunda perhitungan itu sampai kapan? Sampai suatu hari, liyaumin. Pada hari itu kalau sudah terjadi, tashkhasu fihil absar. Penglihatan pada saat itu, tashkhasu, apa itu tashkhasu? Terbelalak, terguncang. Mata kita terguncang. Terguncang apa? Menyaksikan bahwa ternyata bayangan kita, pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Ternyata begitu banyak perbuatan-perbuatan yang kita selama ini tidak renungkan, tidak tafakuri bahwa ternyata perbuatan itu mengundang dosa. Maka terbelalaklah pada saat itu mata kita. Kenapa? Karena kita tiba-tiba kaget, ternyata dosa kita begitu besar. Maka innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jadi kata-kata tashkhasu fihil absar, mata pada saat itu, penglihatan pada saat itu tiba-tiba terbelalak, kaget, ketakutan menyaksikan realitas kenyataan yang begitu pahit. Ternyata betapa banyak dosa-dosa kita. Makanya jemaah sekalian dianjurkan kita banyak istighfar, terutama di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Banyak istighfar di waktu sahur. Jadi kita istighfar. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan kita minimal 70 kali istighfar dalam satu hari. Apa sebabnya? Begitu banyak kezaliman yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kemudian sekarang ayat 43. Bayangkan ini jemaah sekalian. Ini adalah ilustrasi ketika orang nanti bangkit di padang mahsyar dan menerima seruan dari Allah. Seruan dari Allah itu diilustrasikan seperti cahaya, ilustrasinya. Karena Allah itu tidak ada yang pernah menyaksikannya, jadi kita ilustrasikan saja sebagai cahaya yang memanggil semua manusia, maka seluruh manusia pada saat itu bangkit dari kuburnya berdiri seperti ini kurang lebih. Namanya padang mahsyar. Ini disebut dengan taman tempat berkumpulnya seluruh manusia.
Mahsyar itu artinya tempat berkumpul, yaitu dari manusia pertama Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia terakhir nanti lahir dan meninggal dunia. Jadi kita akan dikumpulkan di sana seperti ini kurang lebih bayangannya. Muhti'aina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat Allah tadi, bayangkan tadi di atas ini Allah sebagai cahaya, kita ibaratkan cahaya, kemudian memanggil kita semuanya, maka kemudian muhti'aina, semua orang bergegas keluar dari alam barzahnya, kuburannya. Kenapa? Allah yang memanggil. Dan panggilan Allah tidak mungkin tidak terijabah oleh makhluknya. Jadi muhti'aina, kemudian muqni'i, setelah kita bergegas lari, kita mengangah, tertengadah, menyaksikan mendengarkan suara itu. Jadi muqni'i ru'usihim, kepala-kepala kita, kepala-kepala mereka, manusia pada saat itu menengadah ke atas. Ya, menyaksikan dari mana sumber panggilan itu. Kemudian ketika kita menyaksikan itu sumber yang memukau bagi kita, la yartaddu ilaihim tarfum, yang menyebabkan mata sama sekali tidak pernah berkedip sekalipun. Begitu kita terpukaunya dengan sumber suara atau cahaya tadi. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak pernah berkedip sama sekali. Jadi kata-kata yartaddu, berkedip, ya, walaupun hanya tarfuhum, sekedip saja, walaupun hanya sekali saja. Wa afidatuhum hawa, dan pada saat itu hati-hati mereka, jiwa-jiwa manusia dalam keadaan hawaun. Apa itu hawaun? Kosong. Pada saat itu jiwa-jiwa kita dalam keadaan kosong. Kenapa? Karena kita merasakan diri kita tidak berdaya, dan ternyata baru kita menyadari betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia. Dan kita baru menyadari bahwa ternyata apa yang disebutkan dulu Rasul di dunia ternyata benar-benar terjadi. Setiap kali kita membaca Al-Quran atau surat dalam Al-Quran, selalu yang paling sering muncul adalah tentang pentingnya kita berpikir tentang hari akhirat. Bahwa kita pasti akan benar-benar mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Yang namanya hidupnya manusia adalah hidup yang pasti akan ditutup dengan kematian. Dan cepat atau lambat kita akan sampai kepada titik itu. Dan ketika titik itu datang, maka kemudian tubuh kita dikembalikan ke tanah karena memang berasal dari tanah. Lalu kemudian jiwa kita dipanggil oleh Allah SWT. Nanti pada saat setelah kiamat, Allah memanggil kita, maka seluruh unsur-unsur sekecil apapun, salus apapun bagian tubuh kita yang tadinya telah hancur dalam tanah, kemudian berkumpul kembali, lalu kemudian kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa kita berdiri berdasarkan amal-amal perbuatan kita pada saat itu, dan ketika kita menyadari bahwa diri kita begitu banyak dosanya kelihatan pada tubuh kita, maka pada saat itu hati kita semuanya menjadi kosong. Kenapa kosong? Karena kita tidak ada harapan. Karena kita mau lari kemana? Mau balik ke dunia tidak mungkin. Mau berteriak, tidak ada yang mau menolong kita. Semua orang mengalami nasib yang sama. Wa afidatuhum hawa. Jiwa manusia pada saat itu dalam keadaan kosong. Bayangkan ini jemaah sekalian berbahagia orang di neraka nantinya. Ketika mereka semuanya sudah terjun ke dalam neraka, maka mereka menaikkan tangannya minta tolong. Pertanyaannya, kepada siapa mereka minta tolong? Ketika mereka semuanya masuk dalam neraka seperti ini. Dan di dalam neraka seperti ini, mereka tidak hidup dan mereka tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak mati dan juga tidak hidup. Mereka menolong, tapi tidak ada pertolongan baginya. Maka Allah mengatakan kepada nabinya dan juga kepada kita semuanya yang membaca Al-Quran ini, wa anzirin nasa, maka wahai Muhammad, wahai para ulama, wahai para kiai, wahai para ajengan, wahai para buya, wahai para tengku, wa anzirin nasa, beri peringatanlah kepada manusia. Peringatan tentang apa? Yauma ya'tihimul adzab, bahwa mereka nanti akan sampai pada suatu hari di mana pada hari itu datang kepada mereka azab. Jadi ingatkan manusia. Jadi selalu ini yang diingatkan. Jadi kalau ada mengatakan kenapa selalu akhirat dibicarakan? Karena memang inti manusia sekarang ini mayoritas mutlak lupa kepada akhirat. Yang diingat sekarang manusia adalah dunia, Bapak Ibu jemaah sekalian.
Setiap kesadaran yang mengisi kesadaran kita sekarang adalah hanya berkaitan dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, sudah berapa yang kita punya, begitu seterusnya. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad, wahai para nabi, anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Ingatkanlah manusia bahwa pasti akan datang masanya, akan datang kepada mereka azab. Jadi hari itu akan datang, hari itu akan datang. Dan hari itu yang terjadi adalah azab menjumpai mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim tadi, zalamu. Kita tadi bicarakan sebelumnya, berkatalah orang zalim itu di hadapan Allah tadi, ingat tadi di depan tadi berkumpul banyak orang. Semuanya berdoa, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula. Dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib, kembalikanlah kami ke dunia walaupun hanya sesaat saja. Atau tundalah kematian kami walaupun hanya sesaat saja. Akhirna ila ajalin qarib. Begitu malakul maut datang, maka dia minta akhirna, tundalah kematian kami ila ajalin, menuju kepada ajalin musamma, waktu yang qarib, tertentu saja. Jadi tundalah kematian kami walaupun hanya sesaat, qarib. Atau bisa juga kalau sudah meninggal, kembalikanlah kami ke dunia walaupun hanya ajalin qarib, waktu yang sesaat saja. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan dan proyeknya? Bukan. Untuk menyelesaikan hukum warisnya dengan keluarganya? Bukan. Apa yang mereka akan lakukan kalau seandainya dikembalikan kepada dunia? Nujib da'wataka, untuk kami merespon, menjawab seruanmu Tuhan. Jadi artinya seandainya kita sekarang meninggal, kita juga mengucap kata ini. Maka kata-kata ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat 14 ayat 44 ini, agar kita sekarang melakukan ini, mumpung waktu masih ada, mumpung usia masih ada. Marilah kita gunakan ini untuk mengijabah, untuk menjawab seruan dakwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nattabi'ir rusula, dan mengikuti jalannya Rasul, mengikuti jalannya orang-orang suci, bukan mengikuti jalannya orang lain. Kita boleh saja mengikuti jalannya manusia di muka bumi ini, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh wilayah, daerah, dan lokal, silakan saja. Tapi ingat, mereka juga nanti di akhirat mengalami nasib yang sama dengan kita. Tidak mungkin akan bisa menyelamatkan kita. Mereka tidak mungkin memberikan syafaat kepada kita. Sementara kita sekarang, Bapak Ibu jemaah sekalian, seakan-akan kesadaran kita dibangun dari awal, sejak kecil, sampai sekarang ini, untuk seakan-akan yang kita kagumi itu adalah orang-orang ahli dunia, yang justru tidak pernah peduli kepada akhirat mereka. Akhirnya kita ikut di belakang mereka. Maka di akhirat kita akan minta, akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian kami sedikit saja. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula. Kami akan mengijabah, kami akan melaksanakan seruanmu, dan kami hanya akan mengikuti jalan Rasul. Yang selama ini bukan jalan Rasul yang kami tempuh. Yang kami tempuh adalah jalannya orang-orang yang kami kagumi dari sisi. Maka Allah berkata, seakan-akan Allah berfirman di sini, awalam takunu aksamtu, bukankah dulu waktu masih hidup, takunu, awalam takunu, bukankah kamu dulu aksamtum, bersumpah, min qabl, sebelumnya, maksudnya sebelum kematian datang, malakum min zawal, bahwa kalian tidak mungkin binasa, kalian tidak mungkin berakhir. Jadi di dalam hatinya itu kata-kata aksamtum di sini, di dalam hatinya itu seakan-akan bersumpah bahwa kematian tidak akan datang kepadanya. Yang datang kepadanya itu adalah hari esok, hari esok, hari esok. Hari ini jadi begini, hari esok naik lagi, begitu seterusnya. Selalu yang ada dalam pikirannya itu adalah, kalau hari ini saya jadi lurah, maka usahakan hari esok saya harus jadi camat. Hari esok saya jadi camat, maka hari lusa nantinya saya akan jadi bupati. Begitulah seterusnya. Angan-angan kita membawa kita semuanya, angan-angan kita itu seakan-akan masih panjang waktu untuk membawa kita ke puncak karier kita.
lupa bahwa setiap saat kematian bisa datang kepada kita, lupa bahwa kematian bisa saja datang pada saat dalam keadaan kita sehat. Maka Allah mengatakan, awalam takunu aqsamtum min qabl malakum min zawal, bukankah kalian dulu pernah bersumpah bahwa kalian tidak mungkin meninggal dunia? Zawal di sini berakhir, tidak mungkin mati, seakan-akan tidak akan mati. Kenapa? Karena merasa mampu. Nanti kalau saya sakit, saya akan punya asuransi, kan begitu. Kalau saya nanti sakit, saya akan punya uang untuk berobat di rumah sakit yang paling canggih. Seperti itulah. Jadi seakan-akan semua itu mengingatkan, membuat yang bersangkutan lupa akan mati. Maka Allah mengingatkan kita tentang umat-umat sebelumnya yang pernah membangun peradaban seperti ini. Jemaah sekalian, lihatlah bangunan ini. Ini adalah bangunan peninggalan kaum Ad, ya, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya, ini dari luar. Nanti kita lihat ini batu-batu dari luar, di dalam bisa seperti ini. Ya. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Wasakantum, sementara kalian ini tinggal, berdiam, bermukim fi masakinil ladzina zalamu, di tempat-tempat, di kediaman-kediaman, pemukiman-pemukiman orang-orang yang dulu menzalimi diri mereka sendiri. Artinya terutama kalau di Timur Tengah kan tinggalnya tidak jauh dari situ, misalnya kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Nah, kita sekarang juga bisa sebetulnya sama-sama tinggal di bumi. Kita sekarang juga tinggal di bumi. Masakin ini, sakantum itu Anda tinggal di masakin, di kediaman, ya, kediaman masakin alladzina zalamu anfusahum, yang dulu didiami juga oleh orang-orang yang zalimi diri mereka. Jadi kita ini tinggal di bumi, bumi yang sama yang ditempati dulu kaumnya Nabi Nuh. Bumi yang sama yang ditempati oleh kaum Ad, bumi yang sama yang ditempati oleh kaumnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, bumi yang sama yang ditempati oleh Fir'aun, bumi yang sama yang ditempati oleh orang-orang yang telah sudah tidak ada sampai sekarang. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah jelas bagi kalian, tabayyana lakum, jelas bagi kalian, kaifa fa'alna, bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka semuanya. Yaitu mereka sudah tidak ada. Peradaban mereka yang begitu bagus, yang menjadi ukuran keberhasilan mereka pada saat itu, sekarang tinggal menjadi objek wisata saja. Jadi watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan kami jadikan itu semuanya sebagai perumpamaan lakum, bagi kalian. Jadi artinya diceritakan umat-umat itu sebagai perumpamaan bagi kita semuanya. Ya, kita sekarang ini yang hidup di tahun 2020 terakhir sekarang. Ini adalah Jumat terakhir 2020. Jumat depan insya Allah kalau usia panjang sudah 2021. Nah, kita sekarang 2021. Ya. Ingat, 1000 tahun yang lalu sudah ada penghuni di negara ini. Kemana ke mereka sekarang? Hilang. Yang ada hanya peninggalan-peninggalannya saja. Ada Candi Borobudur, ada Prambanan, ada candi ini dan itu, macam-macam. Ada prasasti ini dan prasasti itu. Kita bisa baca buku sejarah dan kita menyaksikan mereka. Tapi di manakah sekarang mereka berada? Mereka sekarang sudah tidak ada juga. Dan mereka benar-benar pernah seperti kita. Pernah muda seperti kita, pernah berbicara seperti kita, pernah juga mungkin berprestasi seperti kita, mungkin juga pernah kaya juga seperti kita, dan seterusnya. Sekarang kata Allah, jelas apa yang terjadi pada mereka. Tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan kami buat itu perumpamaan bagi kalian. Contoh maksudnya. Di sini al-amsal contoh. Kami angkat ini umat-umat sebelumnya sebagai contoh bahwa kalian pun akan ikut pada nasib dan keadaan mereka. Ini tadi nih kalau kita lihat dari luar. Di dalam tadi seperti itu, dari luar adalah seperti ini. Ini adalah peninggalan kaum-kaum terdahulu sampai gunung-gunung dipahat-pahat dan dibuat seperti ini. Bedanya kalau dulu langsung gunungnya dipahat dan di situ bikin pemukiman, ya katanya dengan bikin pemukiman di dalam gunung, mereka juga gunung-gunung di sekitarnya dibenteng. Jadi kalau diserang dari luar itu susah masuknya. Jadi mereka susah, ya mereka tinggal naik di atas gunung menghentikan serangan musuhnya. Nah sekarang tentu gunung-gunung seperti ini kita hancurkan, kita ledakkan, baru kemudian dirubah jadi bubuk, namanya bubuk batu, namanya semen. Baru kemudian kita angkut ke kota-kota, lalu kemudian kita bangun, menjadi juga bangunan-bangunan bertingkat seperti ini.
Wa qad makaru makrahum. Allah mengatakan wa qad makaru makrahum. Sungguh mereka bikin makar. Ini makaru itu makar. Jadi makar itu bahasa Arab juga, bahasa Al-Quran. Wa qad makaru, mereka bikin makar. Ya. Makaru makrahum, makar mereka bikin. Jadi makaru mereka bikin makar, makrahum makar mereka. Makar itu adalah upaya untuk menghindar. Misalnya karena mereka pengen hidup panjang, ya bikin makar. Makar itu bagaimana cara supaya sedapat mungkin usianya sepanjang mungkin. Maka dibikinlah tadi bangunan di dalam batu supaya kalau diserang tidak gampang mereka dibunuh. Dibuat dalam gunung supaya mereka kalau diserang penyerangnya nggak bisa manjat ke dalam gunung itu. Kalau dia manjat dia dihabisi dulu dari atas gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka. Itu namanya makar agar mereka berusia panjang. Memang tidak salah, tetapi ingat ada makar Allah juga yang berjalan. Itu apa? Kita pasti mati. Itu yang kita tidak bisa lawan. Kita bisa bikin makar, kita bisa bikin asuransi kesehatan, kita bisa bikin rumah sakit yang paling canggih, kita bisa bikin fakultas kedokteran sebanyak-banyaknya. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, itu penting, itu juga wajib kita lakukan, tetapi itu tidak akan menghentikan ketetapan Allah, makar Allah yang berlaku pada diri kita, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu makar Allah. Jadi waqad makaru makrahum, mereka membangun makar-makar mereka. Itu tempat-tempat pemukiman yang begitu hebat tadinya. Wa indallahi makrum, tetapi ingat di sisi Allah juga ada makar untuk mereka. Wa indallahi makrum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan Allah mengatakan bahkan tipu daya mereka itu kalau seandainya bikin ya karena wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sehebat-hebatnya bikin makar, mereka tidak bisa menghilangkan gunung di muka bumi ini. Meratakan maksudnya bumi ini. Tidak akan bisa melenyapkan gunung-gunung. Kenapa? Karena gunung-gunung nanti memang dibutuhkan dan akan selalu ada. Kita lihat bagaimana sekarang gencarnya, gegap gempitanya sekarang pembangunan dan berapa gunung yang telah dibuat jadi semen. Tetapi tidak signifikan hilangnya gunung. Cobalah Bapak Ibu sekalian pergi berjalan misalnya ke daerah seperti Cibinong. Itu kan di sana ada 2 pabrik semen. Ya, tapi tidak signifikan itu gunung di sana hilang. Ya, padahal itu sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu semen di sana dibuat. Kenapa? Gunung itu banyak sekali. Jadi Allah mengatakan sehebat-hebatnya makar mereka tidak akan pernah menghabisi gunung di muka bumi. Jadi kalau gunung saya tidak mampu kita habisi, bahkan kalau kita memahat tadi gunung-gunung itu, kita mungkin belum selesai memahatnya sudah meninggal dunia. Sehingga pahatannya diteruskan oleh generasi setelah kita. Begitu juga dengan pembangunan di sekitar kita. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita akan mati. Kita wajib mempersiapkan kehidupan generasi yang akan datang agar lebih baik daripada kita. Kita persiapkan kehidupan mereka lebih baik. Kita persiapkan sistem pendidikan mereka lebih baik. Tapi ingat, kita melakukan persiapan untuk kita tinggalkan mereka. Jadi kita akan tinggalkan mereka. Itulah sebabnya makar Allah tidak mampu kita lawan. Yaitu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau lihat pemandangan begini saja kan sejuk ya. Ya. Ini masih di dunia ini. Ya. Dan airnya ini tentu tidak bisa diminum ini kalau air begini. Tapi sudah kelihatan sejuk untuk bisa dimandi sudah bisa. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi wa rusulahu. Jadi jangan pikir, mereka jangan kira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyalahi, ya, akan mengingkari apanya? Janjinya kepada rasulnya. Apa janji Allah kepada rasulnya? Yaitu rasulnya lah yang diberikan nanti wewenang di akhirat untuk memberikan syafaat dan pertolongan. Jadi rasul itu bukan hanya menjadi penyampai terhadap kita, tetapi sekaligus sebagai pemberi syafaat nanti di akhirat. Jadi fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan sampai mereka itu menganggap bahwa Allah itu menyalahi, mengingkari janjinya terhadap rasulnya.
Tidak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin Allah mengutus Rasulnya sekaligus menjanjikan bahwa dia diberikan wewenang, otoritas untuk memberikan nanti syafaat bagi orang yang mengikutinya nanti di akhirat. Makanya di ayat sebelumnya kita lihat, mereka yang sudah meninggal dunia pengen kembali ke dunia untuk apa tadi? Untuk memenuhi permintaan Allah, yaitu mengijabah panggilan Allah dan mengikuti Rasulnya. Innallaha azizun zuntiqam. Sungguhnya Allah SWT azizun zuntiqam. Allah itu adalah maha perkasa, artinya tidak bisa dikalahkan. Dan dia memiliki intiqam. Apa itu intiqam? Pembalasan. Dia memiliki hukuman. Memiliki balasan yang setimpal dengan yang diperbuat oleh hambanya. Jadi tadi kita lihat pasti Rasul akan berikan syafaatnya kalau kita ikut padanya, dan diberikan syafaatnya tadi adalah sorga. Bayangkan tadi sorga dengan air yang terjun. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke dalam neraka, bayangkanlah ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Dalam neraka seperti seperti menyelam dalam air, padahal ini bukan air, ini adalah api. Di mana-mana adalah api. Ya. Wataral mujrimina, dan kamu melihat orang pendosa itu, para pendosa. Wataral mujrimina, nanti di sana kamu akan menyaksikan siapa? Al-mujrimin, para pendosa itu. Kapan? Pada hari itu, yaumaidin mukarranina fil asfat. Mukarranina, diikat bersama-sama. Di mana? Fil asfat, dengan rantai. Diikat di dalam rantai-rantai yang tidak terputus satu sama lain. Jadi mereka para pendosa al-mujrim ini, para pendosa pelaku kejahatan, boleh saja di dunia mereka adalah orang-orang yang terkenal, terpandang, tetapi di hadapan Allah mereka diperlakukan seperti ini. Lihatlah di dunia Bapak Ibu jemaah sekalian. Di dunia saja tidak ada orang mau berhubungan dengan penjara. Di dunia saja tidak ada yang berhubungan dengan KPK. Begitu berhubungan dengan KPK dan penjara, pasti mereka pengen keringanan. Pasti mereka membayar pengacara untuk membela dirinya. Itu baru di dunia. Padahal seberat-beratnya penjara, tetap masih bisa hidup di penjara. Di penjara ada lapangannya, di penjara itu bersih, di penjara itu ada musolanya, di penjara ada lapangan olahraganya, di penjara dikasih makan 3 kali sehari semalam, di penjara itu ada ada tempat olahraganya, itu semua lengkap. Tetapi walaupun begitu, orang tidak masuk penjara. Lah bagaimana pula dengan akhirat jemaah sekalian? Tapi cobalah kita lihat Bapak Ibu yang saya berbahagia, betapa banyak orang yang tidak masuk dalam penjara, tapi berani-beraninya seakan-akan menantang Allah untuk dimasukkan ke dalam nerakanya. Allah mengatakan, kelak nanti di sana, kamu akan menyaksikan al-mujrimin, para pendosa itu. Mukarranina, bersama-sama mereka diikat. Fil asfat, dengan rantai-rantai, dan rantainya tentu rantai-rantai yang menyala. Sarabiluhum min katirani wa taghsha wujuhahumun nar. Sarabiluhum, pakaian-pakaian mereka di sana di neraka. Min katirani, berasal dari katiran. Katiran ini tir. Ini menjadi bahasa Indonesia tir. Aspal. Ya kan, aspal itu kan nama lainnya tir, Pak ya. Tir. Tir itu yang hitam itu dulu. Kalau dulu waktu belum ada sistem pengaspalan yang canggih seperti sekarang, itu dibakar di pinggir jalan, itu tir itu pakai drum, baru nanti disiram pada jalanan. Nah, itu tirnya itu mencair, baru kemudian disiram di atas jalanan yang sudah dipasangi batu-batu. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, nanti di akhirat sana, di neraka, selain mereka dirantai, dikasih pakaian, sarabiluhum, pakaian mereka. Dari mana? Min katiran, dari tir. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita sudah di dalam api neraka seperti tadi yang kita lihat dalam gambar di belakang ini, setelah itu kemudian kita dikasih pakaian, pakaiannya adalah dari tir, dari aspal. Ya, tir itu yang yang meleleh itu, yang hitam, yang panas itu. Ya. Wa taghsha wujuhumun nar. Jadi pakaiannya dari tir, sementara wajah-wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi wajah-wajah mereka ditutupi ini, wujuhahum taghsha, ditutupi oleh apa? Oleh api neraka. Ya. Jadi mereka diikat ini, bersama-sama diikat dengan rantai,
lalu kemudian pakaian mereka dikasih pakaian dalam bentuk tir, lalu kemudian mereka tetap dibakar dengan api, yang api itu kemudian meliputi wajah-wajah mereka. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, kita mendengarkan saja, membaca saja ini kan cuma gambaran-gambaran saja dari Allah, belum aslinya bagaimana pula kalau aslinya Pak Bu sekalian. Ingat, setiap yang namanya gambaran selalu tidak persis sama dengan aslinya. Kalau orang menggambarkan kepada kita manisnya misalnya mangga, yang belum pernah makan mangga, tentu tidak seenak kalau dia makan mangga beneran. Misalnya ada dari suatu negara tertentu yang tidak ada pohon mangga di sana, lalu kemudian mendapatkan cerita dari orang dari negara yang banyak pohon mangganya, maka tentu bayangan mereka tidak seindah aslinya kalau hanya cerita. Dan begitu juga ini hanya cerita dari Allah, dari Al-Quran. Bagaimana dengan aslinya? Aslinya jauh lebih mengerikan daripada yang kita dapatkan dari gambaran-gambaran dalam ayat 49 dan 50 ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya akhir daripada surat Ibrahim ini mengingatkan kita. Ingat, Nabi Ibrahim datang kepada kita mengajarkan agar kita menyembelih semua cinta kita kepada selain Allah, termasuk cinta kepada anak, yang harus menempati ruang cawan jiwa kita hanya Allah saja. Tidak boleh ada yang lain. Lalu di mana tempatnya mobil? Bukan di hati, di garasi. Di mana tempatnya mobil? Di dompet, bukan di hati. Di mana tempatnya pasangan suami istri? Di samping, bukan di hati. Yang menempati hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena cepat atau lambat kita akan datang kepadanya menghadap, senang atau tidak senang. Ini cuma sekian terbagi, masih gambaran ahli neraka. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi yang kita ambil dari media sosial. Ini gambaran-gambaran kita supaya bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti kita benar-benar akan masuk ke sana kalau kita tidak dapat syafaat dari Rasulullah. Karena kita bukan manusia yang suci dari awal sampai akhir. Kita sudah terbiasa melakukan dosa. Kalau bukan dengan mata kita, kuping kita, mulut, lisan kita, dengan tangan dan kaki kita, bahkan dengan pikiran kita, hampir setiap saat melakukan dosa. Untuk apa kita dibangkitkan di sana? Allah mengatakan, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Supaya Allah membalasi. Ini agar Allah membalasi. Jadi adanya akhirat supaya tegak keadilan. Karena kalau di dunia ini sebetulnya tidak bisa tegak keadilan secara sempurna. Ya, kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa kita jangkau oleh pikiran kita di dalam kehidupan dunia ini. Kita bayar tol saja sebetulnya itu tidak adil. Tapi memang hanya itulah kemampuannya kita sebagai pengelola tol manusia. Misalnya jauh dekat sama-sama bayar 7.000. Nah, itu kan sebetulnya tidak adil. Ada yang cuma keluar cuma jaraknya 1 kilometer bayar 7.000 juga atau 10.000. Ya, ada yang jauh juga sama. Harusnya tidak adil. Naik MRT juga begitu mungkin. Naik angkot juga biasanya begitu. Artinya dalam kehidupan dunia ini hanya tidak bisa kita melakukannya persis. Artinya tidak mungkin seperti yang kita gunakan itu juga yang kita bayar, enggak mungkin. Iya. Apakah salah tol? Tidak. Apakah salah? Tidak. Karena itulah kemampuan kita. Kemampuan kita manusia itu hanya merelatifisir semuanya. Ya. Membuatnya sebagai variabel-variabel yang tidak tetap. Ya, kenapa? Karena membuatnya tetap itu kita susah. Jadi oleh sebab itulah kita butuh akhirat. Contohnya misalnya di pengadilan juga begitu. Ada orang dihukum misalnya 2 tahun. Mungkin kalau berdasarkan keadilan Allah mungkin dihukum misalnya 10 tahun. Tapi oleh pengadilan kasih cuma 2 tahun. Nah, ini kan sebetulnya tidak adil. Nah, maka kita butuh akhirat. Maka Allah mengatakan akhirat dibuat untuk apa? Liyajziyallahu. Untuk Allah membalasi kulla nafsin, setiap orang. Jadi ini kulla nafsin, setiap diri, maka kasabat, sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Nah, ini dia baru adil. Jadi Allah ciptakan akhirat supaya di sana tertegakkan keadilan secara sempurna. Allah memberikan imbalan, jasa, hukuman pada setiap diri, pada setiap orang sesuai dengan kasabat perbuatan mereka di dunia. Innallaha sari'ul hisab. Dan Allah itu cepat sekali hisabnya, sangat cepat. Maksudnya
Allah tidak perlu butuh kayak di pengadilan, sidangnya per 2 minggu misalnya, putus perkaranya mungkin nanti 1-2 bulan kemudian. Setelah 1 bulan kemudian putus perkaranya, dia naik banding lagi. Dari negeri naik ke atas, pengadilan tinggi, begitulah seterusnya. Itu panjang. Kalau di sisi Allah enggak mungkin seperti itu. Kenapa? Allah adalah Maha Adil dan saksi-saksinya adalah Dia sendiri. Ada dalam ilmunya Tuhan. Jadi inna Allah sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi nggak perlu kita berpikir seperti pengadilan di Indonesia. Ini adalah ayat terakhir daripada surat Nabi Ibrahim. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah ayat terakhir dari surat Ibrahim. Ayat 52. Dari ayat pertama sampai 51 tadi ditutup dengan hada balagul linnasi. Ini Al-Quran ini atau surat Ibrahim ini balag, penyampaian. Ya, maklumat. Balag itu penyampaian. Ya, pengumuman linnas untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini terutama surat Nabi Ibrahim ini adalah balagun, penyampaian, pemberitahuan. Ya, linnas bagi seluruh manusia, bukan hanya orang Islam, seluruh manusia. Kenapa seluruh manusia adalah hamba Allah? Waliyundaru bihi, dan supaya manusia diberikan peringatan bihi dengan Al-Quran ini, dengan surat Ibrahim ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita di tadabbur ini sudah menyampaikan isi surat Ibrahim. Dan kita semuanya sudah bisa memetakannya dari awal sampai ayat 52 ini. Inti surat Nabi Ibrahim adalah bahwa ada 2 jenis ikutan. Ada satu yang bertanggung jawab, ada satu yang berlepas diri nanti di akhirat. Seperti mana juga ada 2 pohon. Ada pohon yang suci dan ada pohon yang buruk. Kalimat thayyibah diibaratkan dengan pohon yang suci, dan kalimat yang rusak diibaratkan dengan pohon yang rusak juga. Ingat, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Begitu juga daraballahu masalan kalimatan khabisatan kasyajaratin khabisatin. Begitu. Nah, ternyata ada nanti kita sudah lihat di akhirat. Ingat ayat 20 sampai beberapa ayat setelahnya. Di akhirat yang meminta supaya yang diikutinya melepaskannya dari neraka walaupun hanya sedikit. Karena di dunia dia mengikutinya. Tapi ternyata yang diikuti mengatakan berlepas diri, berlepas tangan, cuci tangan. Dan mengatakan bahwa saya dulu di dunia sebetulnya tidak mampu mempengaruhi kamu. Kemampuan saya hanya berdakwah, punya retorika, punya kemampuan mengartikulasikan pikirannya, dan kamu katanya ikut. Celakanya kamu ikut, padahal Allah sudah datang dengan kitab sucinya, memberikan janji kepada kalian. Kenapa kalian ikut kepada saya? Maka hari ini tidak ada gunanya kita saling menyalahkan. Tidak ada gunanya kita berkeluh kesah ataupun sabar. Kenapa? Karena kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Nah, itu kita sudah dapatkan itu di surat Ibrahim ini. Nah, maka ditutuplah dengan hadza balagul linnas. Ini surat-surat Ibrahim adalah penyampaian kepada seluruh manusia, dan agar para ulama, para ustadz, para kiai, para guru liyunzaru memberikan peringatan. Manusia diberi peringatan bihi dengan Al-Quran ini. Waliya'lamu, dan agar mereka mengetahui. Siapa mereka? Manusia tadi di sini. Agar mereka mengetahui. Jadi agar manusia mengetahui, ya. Jadi waliya'lamu, supaya mereka mengetahui annama, bahwasanya huwa ilahun wahidun. Bahwasanya dia Allah itu adalah Tuhan yang esa. Huwa ilahun wahid. Apa artinya esa? Semua, segala sesuatu selain dirinya berasal dari dirinya. Dan segala sesuatu selain dirinya akan kembali kepada dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semua yang memasung hati kita, yang telah membuat takjub hati kita selain kepada Allah akan kita tinggalkan. Karena mereka semuanya pada hakikatnya adalah tidak ada. Mereka akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, akan fana. Yang kekal hanyalah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi annama huwa ilahun wahidun waliyadzakara ulul albab. Dan juga dengan Al-Quran ini, kembali ke Al-Quran ini, para ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, akal sehat, dan mau berpikir,
bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau kita ingin mengambil pelajaran paling penting melalui Al-Quran. Kenapa? Karena dikatakan tujuannya Al-Quran datang adalah untuk menjadi penyampai pengumuman bagi manusia, dan supaya mereka diberikan peringatan dengan Al-Quran itu agar mereka mengetahui. Jadi dengan Al-Quran kita bisa paham apa yang disebut dengan esa. Huwa ilahun wahidun. Dan yang bisa mengambil pelajaran ini adalah ulul albab, yang memiliki kemampuan untuk berpikir rasional. Nah, mas berbahagia, inilah pembahasan kita berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita akan nanti berjumpa lagi pada tadabbur surat berikutnya. Jadi surat berikutnya adalah surat 15, surat Al-Hijr. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita tutup, kita langsung pada pertanyaan yang diajukan Ibu Mita tadi di awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah seorang peserta kita yaitu Ibu Mita yang hampir tidak pernah alpa bersama dengan kita, meminta kita untuk menjelaskan lagi sedikit tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Nah, kita bahas sedikit ini jemaah sekalian. Izinkan saya untuk pertama menyampaikan dulu pemberitahuan ini, bahwa besok, Sabtu, siapa tahu yang baru masuk, Sabtu besok, 26 Desember 2020, kuliah Zoom untuk filsafat dan irfan diliburkan. Jadi peserta filsafat dan irfan dimohon untuk menyampaikan kepada yang lain, besok libur, dan kita akan berjumpa kembali pada kuliah berikutnya, yaitu hari Sabtu depan, tanggal 2 Desember. Jadi kita ketemu tanggal 2 Desember. Nah, jemaah sekalian sangat berbahagia, kita masuk dulu ke ini ya, kita bicara tentang ucapan selamat Natal ya. Ya, ucapan selamat Natal, bagaimana hukumnya? Jadi selamat Natal, bolehkah mengucapkan ini? Kan gitu ya. Ini pertanyaan ya, bukan tanda seru. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini pembahasan awam saja ya. Maksud saya pembahasan untuk kita yang awam dari sisi hukum agama. Karena saya lihat persoalannya sekarang, karena itu masuk di WA yang memposting adalah awam, yang kebanyakan di WA itu orang awam juga dari sisi agama. Jadi repot jadinya. Ya, oleh sebab itulah harusnya postingan-postingan seperti itu harusnya tidak beredar. Kenapa? Karena postingan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama itu harusnya harus dibahas dulu oleh para ulama-ulama yang memang memiliki kemampuan di bidang itu. Ya, kemampuan di bidang itu. Jangan semua membicarakannya, karena semua membicarakannya menjadi kacau. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang membuat masalah dunia ini menjadi ribut dan kacau karena orang-orang yang tidak mengetahui masalah ikut berbicara. Coba katanya mereka mau diam, itu menjadi selesai masalahnya. Nah, sekarang kita lihat selamat Natal, singkatnya selamat Natal. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, hukum itu ada namanya perintah. Ya, ada perintah. Ya. Jadi kita lihat dulu, ada perintah. Hukum agama. Kalau perintah itu biasa dihukumi dengan wajib. Atau kalau tidak wajib itu artinya penting. Ya, kayak perintah wajib atau penting. Penting misalnya dijadikan sebagai hukum, misalnya sunat muakkadah. Ya. Contohnya misalnya di dalam surat 17 ayat 78. Itu ada perintah di situ, tetapi ada kata nafilah di belakangnya, itu wa minal laili fatahajjat. Fatahajjat itu adalah kata kerja perintah, fatahajjat bihi. Maka lakukanlah tahajud, itu perintah. Fatahajjat bihi. Maka bertahajudlah padanya. Jadi wa minal laili sebagai malam, fatahajjat bihi. Bertahajudlah. Tapi kemudian diartikan penting saja, artinya sunnah muakkadah. Kenapa? Di belakangnya ada kata-kata nafilah talak sebagai tambahan. Kata sebagai tambahan itu dimaknai sebagai sunat. Tetapi
karena ada perintahnya disebut dengan sunat yang penting, sunat muakkad. Jadi perintah dia diartikan wajib. Ya. Kemudian kita langsung ke yang ketiga, ya, yang ketiga. Kita langsung ke ketiga, yaitu larangan. Larangan. Nah, larangan biasanya diartikan dengan haram. Haram atau harus ditinggalkan. Ya. Harus ditinggalkan. Ya. Jadi kalau larangan, ada juga larangannya, harus ditinggalkan, haram. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam kaitannya dengan hukum, ini kita bicara hukum. Ini adalah Natal, ini kan hukum. Ya. Ini bicara tentang hukum. Ya. Hukum dimanapun termasuk dalam hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang kita anut di KUHP pidana dan perdata, atau di negara-negara lain, kan setiap negara ada hukumnya, hukum pidana perdatanya. Kita anggap itu hukum positif kalau dia tidak bersumber dari kitab suci, namanya hukum positif. Nah, hukum positif ini saja jemaah sekalian, itu harus jelas. Jadi namanya hukum itu harus jelas. Salah satu kritikan orang biasa terhadap hukum itu kalau bunyinya bersifat karet. Apa itu karet? Bisa dimultitafsirkan. Jadi yang namanya kitab hukum itu tidak boleh ada ayatnya yang bersifat multitafsir. Namanya pasal karet atau ayat karet. Kenapa? Karena nanti bisa disalahgunakan. Nah, jadi oleh sebab itulah hukum itu dalam kaidah bahasa Islam, yang namanya hukum, kalau kaidah dan hukum ini, hukum namanya perintah, wajib, larangan. Kalau hukum itu harus bunyi ayatnya, harus qat'ih, harus jelas. Ya. Jadi kalau hukum itu, ya, kalau hukum, jadi kita lihat dulu sini, kalau hukum, ya, maka ayatnya harus qat'ih. Namanya itu jelas, ya. Jelas atau keterang. Ya, terang. Tidak boleh namanya zonni. Ya, tidak boleh zonni. Jadi tidak boleh zonni. Kita merah karena tidak boleh, jadi kasih begini. Tidak boleh zonni. Ya. Zonni itu artinya bersifat samar. Ya, samar. Ya. Ataukah asumtif. Masih asumsi, bukan afirmasi, tapi asumsi. Kalau qat ini sudah afirmatif, ya sudah jelas, terang. Jadi hukum itu harus qat'i. Kalau bicara hukum ya, contohnya misalnya salat itu perintahnya jelas dalam Al-Quran. Perintah salat. Aqimis sholata itu kan jelas. Aqimis sholata liduluki syams itu jelas waktunya. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Nah, itu kan jelas ya. Saya tunjukkan ayat-ayat yang jelas dalam Al-Qur'an ya, supaya kita lihat. Bahwa namanya hukum itu harus jelas ya. Ambil misalnya tadi apa? Ya. Surat 17 tadi itu salat itu jelas ya. Surat jelas. 78 ya ini. Ini perintahnya jelas ya. Aqimis sholata liduluki syams. Ini aqimis sholat itu perintah nih. Aqimis sholat. Ya. Ini jelas ini. Ya. Akimi dirikanlah. Ini akim ini perintah. Aslinya ini disukun. Akim as-sholat. Tapi karena disambung aqimis sholat. Jadi akim dirikanlah. Tegakkanlah as-sholat. Lakukanlah as-sholat. Dirikanlah sholat. Kapan? Liduluki syams. Pada saat matahari tergelincir. Jadi yang kita ingin tanggapi adalah ini perintahnya jelas. Ya, aqimis shalah. Ya, itu perintahnya. Di belakangnya juga tentang salat tahajud tadi nih. Wa minal laili fatahajjat. Tahajjat ini adalah perintah aja, maka ini coba lihat sukun ya. Jadi tahajjat ya. Dan di sebagian malam tahajjat. Ini bersolat, tahajudlah. Ini kan perintah. Bihi. Cuma gara-gara ada nafilah di belakangnya, maka dihukumi tidak wajib karena ada kata nafilah, tambahan. Ya. Jadi yang wajib tadi yang di atas ini yang wajib tadi ini. Ya. Yang di bawah ini adalah tambahan. Tapi karena disebutkan dalam bentuk perintah disebut tambahan penting namanya muakkad atau muakkadah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Jadi ini contoh-contohnya bahwa perintahnya jelas. Ya.
Ini contoh. Larangannya jelas juga itu kalau larangan. Larangan jelas. Misalnya larangan jelas. Ya. Ini kita lihat. Oh, surat 17 juga tadi ada. Ya, ini surat 17 tadi juga ada nih. Ya. Larangan yang jelas. Ya. Sekitar di sini. Ya. Kita mulai daripada 23. Ya. Contohnya lagi di sini. Ya. Ini jelas. Wa qadara buka Allah ta'budu, jangan menyembah. Ini kan larangan, berarti haram menyembah selain Allah. Jadi ini adalah jelas ini. Allah ta'budu, untuk kalian tidak. Allah ta'budu, agar kalian jangan. Ini kan jelas bahwa jangan menyembah, itu kan larangan. Ya, jadi itu jelas. Kemudian berikutnya lagi, ya. Kemudian kepada orang tua misalnya, ya ini. Wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan juga diperintahkan agar berbuat baik kepada orang tua, ya, dan seterusnya. Itu adalah perintah jelas, ya. Kemudian ada lagi wala taqullahuma, ini ada larangan, ini larangan. Wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Ini dulu. Wala taqullahuma of, jangan. Ini kan larangan jelas, jangan katakan kepada keduanya. Ini jelas Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak bisa lihat di sini kata-kata ini. Fala, la-nya ini jelas, la. Ya, ini la, ya, jelas, ya. La taqul lahuma, jangan katakan lahuma kepada kedua orang tua kamu, ya. Jangan katakan apa? Ya, jangan katakan Ya, jadi jemaah sekalian kan jelas ini. Fa, la, ini kan dua ini. Fa, maka, la, jangan. Takul, katakan. Lahuma kepada kedua orang tua, ini tadi orang tua di sini, ya. Jadi kepada orang tua di sini, ya. Jadi fala taqul lahuma, jangan katakan kepada kedua orang tuanya ufin jadi larangan. Ya. Jadi kita tidak boleh. Artinya apa? Haram. Durhaka kalau orang mengatakan kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya, tidak boleh membentak keduanya. Ya, orang lain aja enggak boleh bentak, apalagi orang tua kita. Ya, wala yang sudah membesarkan kita banting tulang dari pagi sampai malam cari nafkah. Ibu kita hamil berbulan-bulan, setelah itu dia melahirkan dengan sakit. Kemudian menyapi kita luar biasa. Maka la tanharhuma, jangan. Ini larangan lagi. Ini jelas larangannya. La, ini la-nya di sini jangan. Ya. Ini terjemahnya jangan. Ya. Jadi wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Nah, jadi ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian buat namanya larangan itu kan jelas, ya. Harus jelas larangannya. Dan ini yang dimaksud orang tua. Huma ini orang tua bil walidain. Artinya tidak bisa ditafsirkan secara liar, secara multitafsir. Ya, ini disebutkan orang tua. Walidun itu adalah orang tua. Walidaini dua orang tua. Ya, wabil walidaini kepada kedua orang tua. Ya. Jadi jelas sekali bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata kepada orang tua, ya. Dan kemudian tidak boleh menghardik, membentak kepada keduanya. Bahkan ada perintahnya nih, kul. Ini kulnya perintah lagi nih, kul, katakanlah, ini perintah. Jadi wajib kan? Ya. Apa isinya? Qul lahuma, katakan kepada keduanya, kepada ayah ibu itu, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Jadi perintah berarti kan wajib kita berkata-kata dengan orang tua kita dengan kata-kata yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Jadi selalu jelas, perintahnya jelas, objeknya jelas. Objek siapa? Lahuma tadi orang tua ini. Jadi tidak mungkin multitafsir. Qul, katakanlah kepada keduanya qaulan karima, ya. Nah, misalnya lagi, katakanlah misalnya kita lihat lagi, misalnya makanan misalnya, ya ini Al-Maidah, kamu gitu, ya. Ayat 3, kamu gitu, ya. Nah, ini jelas juga, ya. Ya, jadi ayat 3 tadi, ya ini. Nah, ini. Hurrimat, nah ini. Menggunakan kata diharamkan, kan sudah jelas haram. Jadi bukan lagi ditafsirkan, karena sudah jelas kata haram. Kalau tadi itu larangan, diartikan tidak boleh, berarti kan haram. Kalau ini menggunakan kata haram langsung. Hurrimat, jadi walaupun bukan perintah langsung, larangan, tetapi ada kata haramkan, diharamkan. Jadi sudah jelas. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi. Hurrimat, diharamkan. Alaikum, atas kalian. Al-maitah, yaitu bangkai. Ya. Diharamkan bagi kalian al-maitah. Ya. Hurrimat. Jadi di sini. Diharamkan atas kalian al-maitah. Apalagi waddama ini. Waddama.
Dama itu adalah darah. Apalagi walahmal khinziri, daging babi. Ya. Ini babi. Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Dan hewan-hewan halal tapi disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu kan jelas. Ya, wa ma uhilla dan apa-apa dan hewan-hewan apa saja yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Uhilla li ghairi. Uhilla itu disembelih li ghairillah, bukan untuk atas nama Allah bihi dengannya. Ya, dan ini nanti disebutkan lagi yang dibawa wal munkhaniqatu, yang tercekik, mati karena tercekik. Wal mauqudatu, dipukul. Ya, tercekik itu biasa ada hewan mau masuk pagar nggak bisa keluar, kecekik mati. Nah itu. Wal mauqudatu, dipukul, ya, dilempar tanpa sengaja kemudian mati, bukan dilempar untuk berburu. Dan seterusnya ini semuanya disebutkan kata hurrimat di sini. Jadi sudah jelas, ya, diharamkan makan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih selain Allah, atau hewan halal tetapi matinya seperti ini, tercekik, dipukul, jatuh, dan sebagainya, ditanduk. Nah, jadi setelah kita melihat ini, apa kesimpulannya di sini? Jadi yang namanya hukum itu harus qat'i, namanya jelas tadi. Nah, sudah jelas, Bapak Ibu sudah mungkin sudah tahu maksudnya. Jadi qat'i jelas, tidak boleh samar-samar. Ya. Hukum itu jelas. Ya, tidak boleh zanni namanya. Jadi hukum tidak boleh ke sini, tidak boleh bersifat zanni, tidak boleh di sini. Ya. Zanni samar atau asumsi. Ya. Jadi harus jelas. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kalau ada perintahnya seperti tadi, maka dipahami wajib atau sangat penting. Kalau ada larangannya seperti tadi, maka statusnya haram. Ya, tidak boleh. Haram. Haram ya wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimana kalau tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya? Nah, ini anggaplah ini. Bagaimana kalau tidak ada ini dan tidak ada ini? Ya. Nah, jawabannya masuk kepada yang ketiga. Di sini ada yang ketiga. Ya, yang kedua maksudnya. Ya. Kayak sengaja kita kosongkan yang kedua. Yaitu tidak ada larangan, tidak ada perintah. Ya, jadi tidak ya ada larangan. Salah ya. Perintah dulu, ya. Jadi tidak ada perintah dan tidak ada juga larangan. Bagaimana dengan ini? Ini namanya mubah. Mubah, ibahah. Apa artinya mubah? Boleh. Boleh aja kalau mau lakukan silakan, tidak dilakukan nggak apa-apa. Yang namanya boleh itu kalau mau lakukan silakan, tidak melakukannya silakan. Lagi-lagi, kalau ada perintahnya wajib, penting. Kalau ada larangannya haram, harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Bagaimana kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangannya? Ya. Tidak ada perintah dan tidak ada larangannya, mubah. Ya, boleh namanya, gitu. Di dalam surat Al-Hasyr dikatakan, wa ma ataakumur rasul fahuzu. Kalau diperintahkan Rasul, lakukan. Wa ma nahakum, kalau dilarangkan, tinggalkan. Nah, gitu. Bagaimana kalau tidak ada perintah, tidak ada larangannya? Dalam surat Al-Hasyr itu kan dikatakan saja apa yang diberikan dan apa yang ditinggalkan. Bagaimana kalau tidak ada perintah, tidak ada larangannya? Statusnya mubah. Ya, boleh, ibahah. Nah, inilah yang banyak dalam kehidupan kita, dan disinilah kreativitas berkembang. Disinilah peradaban maju. Disinilah manusia berkebudayaan. Di sini nih, nomor 2 ini. Karena kalau semuanya dikunci perintah dan larangan, manusia tidak bisa berkembang. Tidak ada wilayah kreativitas namanya. Ya, tidak ada wilayah kreativitas. Ya. Nah, karena ada nomor 2 ini, maka ini yang paling banyak dalam kehidupan kita. Perintah tidak banyak, larangan tidak banyak. Yang paling banyak ini. Ya, bahkan ini yang boleh ini, yang ibah ini, bahkan bisa sangat menjadi penting dilakukan apabila dianggap itu bermanfaat bagi kebanyakan orang. Seperti saya bikin kendaraan sekarang, itu penting.
Bahkan nanti jemaah sekalian oleh para ulama dibuat istilah yang disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain artinya apa? Wajib, ini wajib tadi. Jadi wajib nanti dua macam. Wajib ain adalah wajib setiap individu seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan wajib yang sifatnya kifayah wajib sosial, seperti misalnya mengurusi jenazah. Tidak harus semuanya. Kalau sudah ada yang mengurusi, semua terlepas dari kewajiban itu. Tapi kalau tidak ada mengurusinya, semuanya dosa. Nah, itu namanya wajib kifayah. Nah, jadi ada kayak gitu-gitu, wajib ain dan wajib kifayah. Contohnya lagi, menjadi dokter itu adalah wajib, tapi wajib kifayah. Kenapa? Wajib sosial namanya. Karena kalau semuanya jadi dokter juga kan repot. Jadi menjadi dokter harus ada. Kalau tidak ada yang jadi dokter, kita dosa. Wajib kifayah. Ya. Ada yang jadi tentara, tidak boleh semuanya juga. Ya, tapi kalau tidak jadi tentara kan repot juga. Begitu ya polisi, jaksa dan sebagainya. Nah, itu profesi-profesi seperti itu namanya wajib kifayah. Kenapa? Karena dibutuhkan, penting. Nah, jadi begitulah berkaitan dengan hukum-hukum agama. Nah, sekarang kita kembali, jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu semuanya ini, ya ini 3 ini secara awam ini ya, untuk orang awam, supaya gampang. Perintah, wajib, larangan, haram. Tidak ada perintah dan larangannya, mubah. Ya. Jadi kalau tidak ada perintah dan larangannya, berarti di sini. Ya, mubah. Boleh. Nah, kita kembali ke selamat Natal. Bapak Ibu yang sangat berbahagia ya. Cari di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ada enggak perintah yang jelas mengucapkan selamat Natal? Jawabannya tidak ada. Cari di dalam Al-Quran hadis yang yang masyhur, yang sahih. Ada enggak larangan mengucapkan Natal? Tidak ada juga. Coba deh, cari dalam Al-Quran enggak, jangan ucapkan selamat hari Natal, enggak ada. Iya. Adakah juga perintah ucapkanlah selamat Natal? Kan tidak ada juga. Jadi tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Nah, ketika tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya, apa tadi hukumnya? Statusnya mubah. Gitu Pak Bu sekalian. Jadi yang mau melakukannya silakan, yang tidak melakukannya ya tidak apa-apa, silakan. Kalau menurut Anda, menurut yang tidak mengucapkannya itu adalah tasyabuh, dia tidak mau bertasyabuh, ya nggak usah ucapkan. Tapi yang salah apabila apa? Mencaci maki, menyalahkan, menyerang orang mengucapkannya, itu tidak boleh. Iya. Jangankan mengucapkan Natal, salat yang jelas-jelas perintahnya wajib. Kalau ada saudara muslim kita yang belum salat, tidak boleh dicaci maki. Terus gimana caranya? Ya kita dekati dengan baik supaya kita sama suatu saat bisa salat gitu. Nah, kenapa pendekatannya harus mahabbah, kasih sayang? Pendekatannya harus apa? Lain, lemah lembut. Nabi Musa saja datang kepada Firaun itu lemah lembut. Nah, sekarang kita lihat di media sosial itu menuduh-nuduh orang yang tidak mengucapkan salat dengan keluarlah Islam akidahnya rusak. Nah, ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena perintah tidak ada, larangan tidak ada. Jadi dia masuk kategori boleh. Dia mengatakan tidak boleh mengucapkan Natal, itu alasannya hadis tasyabuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu kan tidak qat'i namanya. Karena tidak ada kata Natal di dalamnya. Jadi menganggap mengucapkan Natal itu tasyabuh, itu namanya persepsi, asumsi yang bersangkutan. Iya. Asumsi yang bersangkutan. Jadi tasyabuh itu, kalau misalnya tasyabuh itu dijadikan sebagai dalil qat'i, sehingga kita tidak boleh tasyabuh, banyak sekali yang tidak boleh. Tidak boleh bikin sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, karena yang pertama bikin begitu dulu adalah gereja, itu yang pertama bikin itu, sistem skolastik namanya. Ya. Pakai jas, pakai dasi nggak boleh, karena itu dulu dipakai di gereja itu. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Jadi kalau tasyabuh dijadikan sebagai alasan untuk mengharamkan sesuatu, banyak sekali yang haram. Termasuk juga tidak boleh bikin kerajaan seperti di Saudi itu. Kenapa? Itu tasyabuh. Menyerupi sama Fir'aun. Ya. Karena ada kerajaan juga dalam isi Al-Quran seperti Nabi Sulaiman. Ya, tetapi rajanya Nabi, bukan manusia biasa. Nah, jadi artinya apa? Raja dalam Al-Quran harus manusia biasa. Harus manusia suci. Kalau dia bukan manusia suci dalam Al-Quran, dibicarakan adalah Fir'aun, Namrud. Nah, jadi itu juga kalau bertasyabut, membuat kerajaan Saudi, kerajaan UAE, dan semua tidak ada juga dalam Al-Quran. Kalau menggunakan dalil tasyabuh, begitu. Iya, jadi kalau menggunakan dalil tasyabuh, banyak sekali yang tertolak itu.
Iya. Bahkan kita juga ini berbicara lewat Zoom ini tasyabuh juga. Kenapa? Karena yang pertama melakukan ini bukan kita, mereka. Nah, kan menyerupai namanya karena yang pertama melakukannya mereka. Iya. Yang kedua, masalah tasyabuh menjadi ribet kalau misalnya dibawa-bawa. Contohnya misalnya jilbabnya lah orang Islam. Jilbabnya orang Islam kan pakai jilbab tuh. Nah, suster lihatlah di Meksiko kan pakai jilbab juga. Nah, sekarang siapa yang tasyabuh? Tentu kemudian yang belakangan bertasyabuh kepada yang lama. Jadi orang Islam menyerupai yang lama. Tapi mereka mengatakan, tapi itu kan ada di Quran. Nah, berarti kan Allah membolehkan tasyabuh. Kenapa? Al-Quran menyuruh perempuan pakai jilbab, sementara jilbab sudah dipakai oleh suster-suster ataukah biarawati di Kristiani. Jauh sebelum Islam datang, kan begitu. Nah, kalau dikatakan boleh, tasyabuh. Bahkan dikutip biasa hadis, ya tanggal 10 Muharram, itu katanya kenapa Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena berjumpa dengan seorang Yahudi. Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tanya, kenapa kau berpuasa? Ini kami ikuti dari Nabi kami, Nabi Daud, Nabi-Nabi sebelum Nabi Musa. Oh, kami lebih pantas mengikuti Nabi itu. Nah, Nabi Muhammad juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berarti tasyabuh juga. Kalau kita katakan, lah itu kan Nabi lah, kan berarti boleh bertasyabuh. Buktinya Nabi melakukannya, Allah juga melakukannya. Nah, dengan demikian jemaah sekalian, tasyabuh apa yang tidak boleh? Gampang, yaitu yang membawa kepada perpecahan. Jadi kalau kita berpecah belah sama umat Islam itu tasyabuh namanya, itu yang dilarang dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Ini ayatnya nih, coba lihat. Nah, ini kita lihat ayatnya, ya surat Ali Imran. Ayatnya 105. Ya. 105. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nih. Wala takunu, dan janganlah, ini larangan ini, larangan nih. La takun, berarti kan ini qati namanya, jangan kalian menjadi. Wala takunu, jangan kau menjadi. Kalladina, seperti orang. Ya, seperti orang yang tafarraku, ini bercerai-berai. Tafarraku itu berfirqah-firqah. Ya. Jangan seperti orang yang berfirqah-firqah. Ya. Dan jangan juga berikhtilaf. Nih. Kerjanya cuma memperbesar perselisihan. Mimba dimaja ahumul baina, setelah datang kepada mereka al-baina. Apa itu al-baina? Kitab suci. Ya. Makanya Al-Quran nama lainnya adalah al-bainat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu kan surat al-bainat namanya. Ya. Jadi al-bainat itu artinya jelas, Al-Quran. Setelah datang kitab suci kok mereka berpecah belah. Nah, apa kata Allah? Coba lihat ini. Ulaika, mereka itulah, lahum bagi mereka adzabun azim, azab yang besar. Ini ulaika, mereka itu. Siapa mereka? Yang berpecah belah, yang selalu membuat diskusi tidak ada hentinya, kan begitu. Ulaika, mereka itulah, bagi mereka apa? Azabun azim, ini azab yang mengerikan, azab yang besar. Yang ngomong begini bukan saya, bukan saya, ini Al-Quran. Dan ini larangannya nih tadi nih. Ya, ini kita lihat. Wala takunu, janganlah kamu seperti, ya. Wala takunu, jangan kamu seperti kalladina, seperti orang yang tafarraku, berpecah. Wahtalafu mimba dimajahumul bainat. Makanya solusinya gampang sekali tadi, gampang sekali. Enggak usah kita ribut. Masa orang Kristen yang enak-enak Natal, kita yang ribut umat Islam. Sederhana saja. Ini boleh yang mengucapkan silakan, yang tidak mengucapkan silakan. Iya. Yang mengucapkan jangan menyalahkan yang tidak mengucapkan. Ya, tidak mengucapkan jangan salahkan yang mengucapkan. Supaya apa? Umat Islam tetap utuh. Umat Islam ini sudah tercabik-cabik. Dulu gara-gara kunut dan tidak kunut. Dulu gara-gara tahlilan dan tidak tahlilan. Dulu gara-gara kuburan tidak ziarah kuburan. Gara-gara telunjuk goyang-goyang atau tidak goyang-goyang. Telunjuk keluar pada saat langsung at-tahiyatu ataukah tunggu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu seterusnya, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Sekarang tambah lagi Natal atau tidak mengucapkan Natal. Datang lagi
Bolehkah diikutkan nama suami di belakangnya atau tidak? Banyak lagi. Apakah kita mengucapkan insya Allah ataukah insya Allah tulisannya? Waduh, banyak sekali. Apakah kita boleh menyingkat assalamualaikum dengan as atau tidak? Waduh, banyak sekali. Umat Islam itu kerjanya seperti itu. Ya, kerjanya seperti itu. Hal-hal yang seperti itu diperbanyak. Akhirnya apa terjadi? Umat Islam berpecah belah karena itu. Apalagi kalau sudah muncul tuduhan syirik, bid'ah, macam-macam dan sebagainya. Oleh sebab itulah, di tempat yang penuh barokah ini, karena kita membahas Al-Quran, kita simpulkan, yang mengucapkan selamat Natal, silakan. Yang tidak mengucapkannya juga, silakan. Marilah kita beriring bersama-sama demi kemaslahatan agama dan negara kita. Ingat, tujuan kita beragama apa? Untuk menjadikan Islam ini terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah yang terbaik dan tidak ada yang bisa mengatasi kebaikannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Bagaimana bisa mengakui orang kebaikannya Islam? Kalau akhlak kita baik. Kita berbagi kepada sesama juga baik. Kalau kita tutur katanya juga baik. Relasi-relasi sosial kita juga baik. Kita kreatif dan menciptakan banyak temuan-temuan sehingga orang mendapatkan manfaat dari temuan-temuan itu. Maka orang akan mengatakan itu Islam itu baik. Terima kasih banyak. Begitu kira-kira Bu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Minta. Ustadz, ada pertanyaan dua di kolom chat. Yang pertama dari Pak Anandito. Salam, izin bertanya, jika orang tua kita bukan Muslim, apakah doa dalam surat Ibrahim ayat 41 ini boleh kita baca, dan apakah boleh melakukan sholat 2 rakaat birrul walidain untuk orang tua yang non-Muslim? Saya bacakan langsung pertanyaan Pak Teo Hussein, Ustadz, atau? Ya, silakan. Ya, yang langsung aja 2. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Teo Hussein. Assalamualaikum, saya mau nanya, mengapa orang yang mengerti persoalan agama terkadang kesulitan hidupnya dalam pencarian harta mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan mereka yang sibuk bekerja bahkan sampai lupa waktu beribadah, tapi mereka mampu menjemput rezeki harta mereka, sehingga terkadang para orang yang berilmu dalam wawasan agamanya membutuhkan orang-orang seperti mereka. Terkadang sebagian mereka pun pada akhirnya putus asa dalam berdoa. Keluh kesahnya mungkin begini kira-kira, yang pernah saya dengar, sudah capek-capek berdoa tapi hidup gini-gini aja. Bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam suci? Demikian Ustadz pertanyaan. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama dari Pak Anandito tadi. Bolehkah kita membaca doa Nabi Ibrahim tadi? Ingat, Nabi Ibrahim juga itu orang tuanya atau pamannya juga seperti diceritakan dalam Al-Quran adalah penyembah berhala. Intinya adalah sebelum orang tua kita itu jelas-jelas melawan agama, sebetulnya boleh-boleh aja kita doakan. Persoalan diterima doakan urusan Allah. Iya. Kecuali kalau yang bersangkutan jelas-jelas melawan agama. Nah, berarti melawan kebenaran namanya. Karena betapa banyak mungkin orang tua kita ya yang tidak mengenal Islam, bukan karena mereka tidak tidak mau mengenal Islam, tetapi mungkin tidak ada yang menyampaikannya. Yang menyampaikannya juga mungkin kurang begitu tepat. Sehingga mereka melihat Islam itu dari perilaku individu orang Islam. Padahal perilaku orang Islam atau perilaku orang beragama tidak bisa disamakan dengan ajaran agama. Ya, ajaran agama itu ideal, sedangkan perilaku orangnya bisa sangat salah. Ya, bukan hanya Islam, tapi semua agama. Jadi untuk memahami suatu agama tidak bisa melihat dari sisi perbuatan orang per orangnya. Kenapa? Karena orang per orangnya, agama manapun pasti penganutnya ada yang mulai dari yang paling jahat sampai yang paling baik. Selalu begitu range-nya. Tingkatannya. Nah, jadi dengan demikian, kita mungkin ada orang tua kita dulu atau sahabat kita tidak Islam bukan karena mereka tidak mau Islam. Ya, mereka hanya karena mereka lihat orang Islam kok begitu dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka harusnya pendekatannya baik. Karena buktinya Nabi Muhammad kita itu dalam waktu 23 tahun tuh kok
boleh dikata hampir seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya tuh ikut kepadanya. Ya, ikut kepadanya. Dan dalam pengalaman saya juga secara pribadi, betapa banyak orang-orang yang tadinya tidak Islam bisa menjadi Islam karena apa namanya? Karena pendekatan dengan baik. Ya, saya pernah didatangi seseorang ya apa namanya? Dia pengen Islam, tetapi bagi dia, kata dia, sudah terlanjur Pak Ustadz, itu Islam di mata saya itu kekerasan. Pokoknya bagi saya yang Kristen, dia Katolik. Saya yang Katolik ini menganggap ya namanya agama itu kan kasih sayang. Saya bilang sama dia, mau nggak belajar Islam dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan dari yang kamu lihat. Mau Pak Ustadz. Nah, saya janjian ketemu sekali seminggu. Saya bilang, kamu bawa Injil dan Al-Quran, saya tunjukkan. Akhirnya lama-kelamaan apa? Dia masuk Islam coba. Luar biasa. Bahkan ibu waktu dia masuk Islam itu, ibunya bahkan berkata, Pak Ustadz, terima kasih banyak telah membimbing anak saya. Ternyata Islam yang diajarkan, dipelajari dalam Al-Quran beda dengan yang dipahami selama ini. Coba, masuk Islam. Saya bisa tunjukkan orangnya sekarang, coba. Artinya apa? Islam itu sebetulnya kalau datang, karena ini Al-Quran mengatakan, coba kita lihat ini. Ya. Coba kita lihat. Kalau Islam yang kita tunjukkan hanya kekerasan, ini surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran mengatakan begini. Ya, ini sudah sering kita angkat di sini. Ya. Nih, fabima rahmati minallah. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad. Ini rahmat. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad. Lintalahum. Kau bersikap lemah lembut. Ini linta ini adalah dari kata lain. Ya, menjadi bentuk apa namanya? Bentuk madinya Anda linta. Jadi lain anta. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, linta kamu bersikap lemah lembut ini. Kamu berlaku lemah lembut. Jadi Nabi itu lemah lembut. Ya. Lahum kepada mereka siapa? Mereka ini musuh-musuh Nabi. Walau selain mengatakan lemah lembut, dikatakan walau kunta, seandainya engkau Muhammad, ini kunta, faddan, bersikap keras, galidal qalb, dan berhati kasar. Jelas ini. Seandainya engkau Muhammad bersikap keras dan berhati kasar, lanfadu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Lanfadu min haulik. Ya. Lanfadu min haulik, mereka lari dari sekitar kamu. Coba, ini jelas sekali. Kan bisa kita simpulkan bahwa orang-orang berkerumun di sekitar Nabi dan tidak lari gara-gara dia bersikap lemah lembut. Nih, lanfadu min haulik, mereka lari dari sekitar kamu, menjauh. Ya. Bagaimana kalau mereka bersalah? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, coba. Maafkanlah mereka. Ya. Bahkan wastaghfir lahum, coba mulianya agama ini. Istighfarkan mereka kepada Allah. Wastaghfir lahum, istighfarkan mereka kepada Allah. Kalau masih ada perbedaan, wasyawirhum, bermusyawarah dengan mereka. Wasyawirhum fil amr, dalam urusan yang diperselisihkan. Kalau sudah tercapai kata sepakat, maksudnya hasil musyawarah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka tawakkallah kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini kan jelas sekali ayatnya. Ya. Jelas sekali ayatnya. Sebaliknya, Tuhan mengatakan jangan ikuti orang yang berhati keras. Ya, coba kita lihat ayatnya. Ya. Dalam surat Al-Qalam. Ya. Al-Qalam. Mana ini surat Al-Qalam 68 ya. Kita lihat surat Al-Qalam. Sorry. Innaka la'ala khuluqin azim, baru kemudian nah ini ayat 10 ya. Ini dari ayat 10. Ini Al-Qalam ini tentang Nabi Muhammad ya. Jadi di sini wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung ini. Jadi ini adalah pujian Nabi itu memiliki akhlak yang agung ya. Kemudian ayat 10. Nah, wala tuti kulla hallafin mahin. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kerjanya bersumpah dan kerjanya menghina. Nih, hallafin mahin. Kerjanya suka bersumpah dan menghina. Hammazin masya'in binamin, kerjanya mencelah. Masya'in berjalan kian kemari. Binamin, menyebarkan berita hoax. Fitnah, namimah itu berita yang tidak benar. Jangan ikuti orang seperti itu. La tuti kulla hallafin mahin.
Jangan ikuti tiap orang yang suka bersumpah sedikit-sedikit bersumpah demi Allah. Padahal kerjanya adalah menghina orang. Ya, hamazin masya'in binamim. Kerjanya mencelah, ya, mengejek, mencaci. Masya'in, berjalan kian kemari binamim dengan menyebarkan fitnah. Mana'ilil khair, mencegah manusia untuk berbuat baik. Orang ingin berbuat dengan beda agama dilarang, macam-macam. Mana'ilil khair. Mu'tadin asim, mereka melampaui batas lagi berdosa. Ya. Utulin ba'da zalika zanim. Utulin ini kaku kasar ini, utulin, coba lihat. Allah tidak menyukai ini utulin, jangan, kata Nabi jangan ikut sama orang seperti ini, utulin ini. Terjemahan Departemen Agama ini ya Bu ya, Bapak Bu ya, bukan saya nih. Kaku kasar nih, utulin. Ya. Jadi orangnya utul, jangan ikut orang kaku. Yang kaku kan susah untuk bergaul. Hanya dirinya saja yang benar, kasar. Ba'da zalika, setelah itu terkenal dengan kejahatannya. Ya. Apa kejahatannya? Ya, tidak segan-segan memutus tali silaturahmi kalau berbeda pendapat dengannya. Bahkan di beberapa tempat di Timur Tengah mereka membunuh orang-orang berbeda pendapat. Ya. Jadi utulin ba'da zalika zanim. Nah, jadi ini jelas sekali di dalam Al-Qur'an pentingnya kita berlaku lemah lembut. Jadi kalau misalnya orang tua kita meninggal dalam keadaan belum Islam, kita tidak bisa langsung memvonis bahwa mereka itu adalah orang yang menentang. Bisa saja karena mereka memang tidak ada yang mengantarkan, tidak ada yang bisa menjadi perantara bagi dia untuk mengenal agama dengan baik. Jadi menurut saya ya berdasarkan tadi doa Nabi Ibrahim, Rabbighfirli Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Boleh saja kita baca. Kenapa? Karena mukmin di belakang itu firli berarti orang tua kita siapapun juga. Kemudian bagaimana dengan salat salat birrul walidain? Menurut saya sih boleh-boleh saja. Karena salat birrul walidain itu kan kita kepada Allah minta. Karena kita tidak ada seperti ini kalau dia tidak ada. Walaupun dia beda dengan kita tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita tidak ada. Ya, terputuslah kita. Kita tidak akan ada memeluk Islam ini dengan baik kalau dia tidak ada juga. Ya. Kalau mereka tidak melahirkan kita atau mereka melahirkan kita baru dia buang kita begitu saja, kita tidak ada. Maka tidak bagaimanapun buruknya, kurangnya orang tua kita tidak akan pernah bisa mengurangkan, disamakan kekurangannya itu dengan kebaikannya tidak terkira. Maksudnya sebanyak-banyaknya kekurangan orang tua kita tidak akan bisa menutupi kebaikannya yang begitu besar. Kenapa? Dia telah melahirkan kita. Dialah yang menjadi perantara kita, dan dalam Al-Quran yang namanya orang tua tadi itu diperlakukan seperti meminta Tuhan memperlakukan seperti dirinya. Kita misalnya lihat di dalam surat Luqman, surat 31. Ini waktunya sudah jauh ya. Ya, ayatnya berapa? Ayatnya 14. Nah, kita lihat Mas Serbagia 14, 15 ya. Kita langsung ke 15 ya. 15. Ini mari kita lihat ayat 15. Wa in jahadaka, ini kan di atas ini. Pentingnya kita kepada orang tua untuk ini. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, terutama ibunya wahnan ala wahnin, yang mengandungkannya dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Lalu kemudian wafisalu, menyapinya 2 tahun lamanya. Untuk apa? Bersyukurlah kepadaku nih. Coba lihat, bersyukur di sini. Ini kita lihat kata ishkur li, kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua. Coba lihat. Jadi ini disandingkan antara Allah dengan orang tua. Kenapa? Karena Allah ini adalah boleh dikatakan partnernya Tuhan di dalam menciptakan kita. Partner dalam tanda petik ya, jangan bayangkan ada sekutu Tuhan. Maksudnya Tuhan menjadi sebab pertama, tetapi Tuhan sebab pertama, sedangkan orang tua kita adalah sebab materialnya. Kita tercipta melalui orang tua kita. Makanya Tuhan meminta bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Iya. Nah, bagaimana? Ini kan pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana kalau orang tua memaksa kita syirik nih? Wa in jahadaka, jahad itu memaksa. Ini sampai pada tingkat seandainya orang tua kamu memaksa kamu ala antusyrika, untuk mensyarikatkan aku bi malai salaka bihi ilmu, yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tutihuma, jangan taati keduanya, tetapi nih wasahibuhuma, tetapi tetaplah mempergauli keduanya di dunia ma'rufah, dengan cara sebaik-baiknya, dengan cara yang ma'rufah. Wasahibuhum fi dunya ma'rufah. Coba
Jadi padahal jelas-jelas ini memaksa, ini sudah memaksa, syirik pula. Syirik ini adalah dosa besar, kezaliman, memaksa pula. Tetapi kata Tuhan, jangan ikuti paksaannya mensyirikatkan Tuhan, tetapi kamu tetap berkewajiban mempergauli keduanya fid dunia ma'rufa, dengan sebaik-baiknya. Wasahibuhuma fid dunia ma'rufa. Dalam menyangkut masalah kebenaran, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang kembali kepada saya. Kenapa? Summa ilayya marji'ukum. Karena kepadakulah kalian akan dikembalikan. Nah, jadi saya kira ini adalah contoh-contoh betapa Tuhan memberikan posisi yang luar biasa kepada orang tua kita. Terakhir pertanyaan dari Pak Tia Hussein. Ya. Kenapa banyak orang yang kelihatannya beragama tapi kok dunianya susah terpenuhi, sedangkan ada orang yang tidak mengurusi agama atau tidak beragama tapi dunianya. Nah, sebetulnya jemaah sekalian, kalau kita beragama itu memang bukan dunia tujuannya. Jadi tidak boleh mengukur orang beriman itu dengan dunia. Apabila Pak Tia Hussein mengukur orang dengan dunia, berarti tolak ukurnya adalah dunia, kan? Disebut berhasil kalau dunianya besar. Ya. Ingat, yang disebut berhasil dalam pandangan Islam itu ketika bisa menyampaikan kebenaran, bersikap adil kepada sesama. Nah, itu dia kebenaran dalam Islam itu. Nah, jadi bukan dunia ukurannya. Kenapa? Lihatlah, kalau orang hanya kelihatan daripada dunia saja, apa yang terjadi dengan dunia kita sekarang ini? Ini kan kejahatan kemanusiaan merajalela. Lihatlah bagaimana sikapnya negara besar terhadap misalnya Venezuela, terhadap Iran, terhadap Yaman sekarang, terhadap Israel. Nah, ini mereka berhasil secara dunia, tapi digunakan untuk melakukan kejahatan. Iya. Jadi parameter kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Jadi ingat, parameternya adalah akhirat. Berkali-kali Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun wa daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Kehidupan akhirat itulah kehidupan sungguhnya. Nah, jadi dunia ini justru kewajiban kita umat Islam untuk mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk mengumpulkannya. Tetapi kalau ada orang beriman, tapi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, itu berarti dia yang bersangkutan tidak beriman. Iya. Apalagi tadi apa itu pertanyaan terakhirnya Pak Tia Hussein tadi yang saya lupa tadi, bahwa kalau orang beriman itu justru tidak putus asa tadi, ada istilah putus asa tadi, sampai putus asa. Ya kalau dia putus asa berarti tidak beriman Pak Tia Hussein. Iya. Kalau dia putus asa berarti tidak beriman. Dalam Al-Qur'an itu tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir, kata Al-Qur'an. Kita sudah pernah bahas di surat Yusuf. Ya, surah Yusuf ketika Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya mencari keberadaan Benyamin yang ditahan di istana oleh kakaknya sendiri, yaitu Yusuf. Maka dia katakan, pergilah, ya, fatahassasu, cari taulah, fatahassasu, cari taulah tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah pernah berputus asa, wala ta'asu min rauhillah, ya janganlah pernah. Karena tidak ada orang yang ta'asu min rauhillah illal ladina kafar, kecuali orang yang kafaru. Jadi tidak boleh putus asa. Dan jemaah sekalian berbahagia kalau dikatakan berhasil seperti Nabi, apanya Nabi berhasil secara duniawi Pak Tia Hussein? Nabi itu nggak punya istana, nggak meninggalkan apa-apa buat anak istrinya, nggak ada sama sekali. Yang ditinggalkan Nabi apa? Agama. Yang ditinggalkan Nabi adalah akhlak. Yang ditinggalkan Nabi adalah sistematika sosial. Yang ditinggalkan Nabi adalah harkat dan martabat bangsa Arab dan umat Islam. Gitu. Nabi nggak punya apa-apa. Ya. Yang dimiliki Nabi itu apa coba? Rumahnya di serambi masjid. Sampai sekarang kalau kita ke Mekah nggak pernah lihat mana bukti peninggalannya Nabi. Kalau di Mesir sampai sekarang masih ada peninggalannya Fir'aun. Nabi Muhammad kita tidak ada. Jadi sebaik-baik peninggalan itu adalah akhlakul karimah, kebaikan kepada manusia. Nabi mengatakan khairukum anfa'un nas. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, begitu Pak. Jadi kalau orang beriman itu mencari dunia mati-matian bukan untuk dinikmati, tapi untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki sekolah, memperbaiki sistem pendidikan, ada sekolah bocor ditambal, ada jembatan patah diperbaiki. Begitu, ada orang tidak makan dibantu sama dia, ada orang mau sekolah tidak punya duit dibantu sama dia. Itu orang-orang beriman seperti itu. Iya, jadi itu orang-orang beriman seperti itu Pak Telsen. Makanya seperti kata Nabi Isa, saya meninggalkan dunia karena saya
mau menguasai dunia. Apa namanya meninggalkan dunia? Tidak berpikir tentang dunia, saya hanya berbuat baik saja kepada manusia, mengajar dan mengajar, tetapi ujung-ujungnya dengan cara seperti itu saya menguasai dunia. Dan sampai sekarang kita lihat Nabi Muhammad, Nabi Isa adalah nama-nama yang paling banyak disebut ya umat Islam, Nabi Muhammad di kalangan umat Islam, dan juga Nabi Isa di kalangan Kristiani juga masih disebut. Saya kira jemaah sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah sangat jauh. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.